hasil diskusi kami mengenai pendekatan psikologi dalam belajar bahasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Rosita. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan psikologi. Apakah dari sahabat-sahabat yang menonton video ini tahu apakah itu pendekatan psikologi? Pendekatan psikologi dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi teoritis yang diyakini oleh para ahli psikologi tertentu yang saling berhubungan dan menyangkut tentang hakikat belajar dan pengajaran pada diri seseorang. Jadi, jika seseorang itu belajar maupun pengajaran sangat berkaitan erat dengan psikologi. Kita mengambil judul mengenai pendekatan psikologi dalam belajar bahasa. Apakah dari sahabat-sahabat yang menonton video ini juga tahu apakah itu belajar bahasa? Belajar bahasa adalah proses penguasaan bahasa pada diri seseorang, baik penguasaan bahasa secara bahasa pertama maupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa tersebut meliputi penguasaan bahasa yang didapat secara alamiah maupun penguasaan bahasa yang didapat secara formal. Kedua penguasaan bahasa tersebut tidak pernah luput dari harus mempertimbangkan aspek psikologinya terhadap pembelajaran. Jadi, maupun penguasaan bahasa secara formal maupun penguasaan bahasa secara alamiah itu tidak pernah luput dari aspek psikologinya. Lalu menurut Douglas Brown dalam Participles Learning Language and Teaching menyatakan bahwa pemerolehan bahasa itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapat seperti kita merakit suatu mainan rakitan. Tidak, sahabatku. Hal ini menyatakan bahwa pembelajaran itu bukanlah suatu hal yang mudah didapat secara instan. Tidak, kita perlu proses untuk meraih pembelajaran bahasa tersebut. Dan ungkapan ini mengisyaratkan bahwa pelajaran bahasa itu bukanlah sesuatu yang pakem, yang baku, yang dimiliki. Artinya, dari pertanyaan ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran tidak bisa mengandalkan tentang satu strategi saja. Dengan kata lain, kita juga memerlukan banyak strategi yang harus kita miliki. Dan jika kita tidak bisa mengandalkan satu strategi, berarti kita juga tidak bisa. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan ataupun memastikan bahwa strategi itu sudah yang paling tepat. Strategi ini yang sudah yang paling benar. Tidak ada strategi yang paling tepat, yang paling benar maupun yang paling efisien untuk kita lakukan. Dan menurut Douglas Brown dalam bukunya, dia juga menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa kedua itu adalah sesuatu yang harus didapat secara panjang dan juga kompleks, berkomitmen secara utuh, respon fisik, intelektual, emosi yang sangat-sangat diperlukan untuk dapat mengirim dan menerima pesan dari bahasa kedua. Pernyataan Brown ini menyarankan kepada kita bahwa dalam pembelajaran kita tidak bisa untuk melibatkan unsur kognitif saja, melainkan jika kita ingin memperoleh penguasaan atau pembelajaran bahasa kedua dengan baik, maka kita harus melibatkan semua unsur yang terlibat di dalamnya, baik unsur kognitif, unsur fisik, unsur mental, intelektual, emosi, semua diperlukan untuk dapat kita memperoleh pemerolehan bahasa kedua dengan baik dan sempurna atau mendekati sempurna. Dalam artificial learning dijumpai banyak strategi yang melibatkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran bahasa. Oleh sebab itu, memilih strategi pembelajaran bukanlah suatu persoalan yang mudah. Pemilihan strategi yang benar haruslah sangat kita perhatikan, baik dari sarana pembelajaran, isi informasi yang kita dapat di dalamnya, ataupun tujuan dari kegiatan online tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan strategi yang kita pilih dalam pembelajaran. Lalu, di bawah ini kita akan macam-macam pendekatan psikologi. Apa saja macam-macam pendekatan psikologi itu? Yang pertama ada pendekatan psikologi behavioris. Apakah ya? Pendekatan behavioris adalah
suatu aliran perilaku ataupun bisa disebut juga dengan perspektif belajar. Aliran atau pendekatan behavioris ini adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk pikiran, perasaan, maupun tindakan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Jadi, semua tindakan, pikiran kita, perilaku kita, atau perasaan itu harus dianggap sebagai suatu perilaku jika kita menganut paham atau pendekatan behavioris. Pandangan kaum behavioris tentang belajar dapat dilihat melalui eksperimen Ivan Pavlov, di mana beliau mengadakan eksperimen dengan seekor anjing. Kesimpulan yang ia dapat dari Pavlov ini mengenai eksperimennya yaitu anjing mampu belajar dari kebiasaan. Artinya, jika anjing itu pertamanya kan tidak bisa, lalu karena dia selalu mencoba menjadi bisa. Ini yang disebut dengan faktor kebiasaan yang membuat anjing tersebut mampu untuk belajar. Lalu Pavlov ini juga menyimpulkan bahwa eksperimennya yang didapat dari anjing tersebut juga dapat untuk diimplementasikan kepada manusia, di mana implikasi hasil eksperimen tersebut dalam belajar adalah proses pembentuk asosiasi antara stimulus dan respons secara reflektif. Jadi, belajar ini sebagai proses untuk membentuk atau menyatukan antara organ kita atau cara atau gerak kita untuk dapat merespons secara aktif. Jadi kalau kita sudah belajar, itu ada kemauan untuk terus belajar. Lalu yang kedua, proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Seperti contohnya, jika kita diberi syarat, seumpama ayah saya menyatakan, kamu kalau peringkat 1 akan ayah belikan handphone. Itu kan termasuk stimulus yang bersyarat. Siapa sih yang gak mau? Tentu, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkan oleh saya. Itu yang disebut stimulus bersyarat. Dengan begitu, seorang siswa ataupun seorang individu akan melakukan proses belajar tersebut dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada prinsip belajar pada dasarnya merubah untaian stimulus yang merespon. Jadi prinsipnya belajar itu tidak bisa sudah belajar bisa ditinggalkan. Tidak seperti itu, sahabat-sahabatku. Belajar itulah harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak peduli berapa usia kita harus terus belajar sampai kapanpun nanti. Karena belajar itu tidak bisa langsung jadi, tapi terus tidak ada kata sempurna ya. Jadi sesudah bisa terus dipelajari agar semakin menjadi bisa, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tidak adanya kemampuan bawaan. Nah ini Ivan Pavlov juga menyimpulkan bahwa seseorang belajar atau penguasaan seseorang terhadap belajar itu tidak bisa karena faktor keturunan, karena faktor gender, bawaan dari lahir. Tidak, siapapun seseorang yang mau dan niat untuk belajar, dia pasti bisa. Tidak ada hubungannya dengan orang tuanya ini pintar, pasti anaknya pintar. Mungkin sebagian besar ada yang bilang seperti itu. Tapi kembali lagi kepada diri individu seseorang tersebut. Apakah dia punya kemauan untuk bisa apa tidak? Bagaimana proses dia? Bagaimana usaha dia untuk menjadi bisa? Itulah yang mendasari seseorang untuk dapat bisa dan untuk bisa menjadi cerdas. Lalu selanjutnya, setiap pembelajaran memerlukan classical conditioning. Lalu eksperimen Pavlov ini dilanjutkan oleh pengikutnya B.F. Skinner. Dengan hasil eksperimennya tersebut, B.F. Skinner ini menyimpulkan bahwa yang terjadi pada pembelajaran itu memerlukan classical conditioning dan open conditioning. Dan dia juga menyimpulkan bahwa suatu pengajaran itu adalah suatu asosiasi yang stimulus dan responsif. Pendapatnya ini sama dengan Pavlov ya. Jika pengajaran itu didapat secara stimulus dan responsif. B.F.
Skinner juga menyimpulkan dari hasil eksperimennya, yaitu pengertian belajar itu merupakan pembentukan asosiasi dari stimulus dengan respons reflektif. Jadi kesimpulannya dengan eksperimen itu juga sama dengan Pavlov ya, karena B.F. Skinner itu adalah pengikutnya Ivan Pavlov. Skinner juga menyimpulkan bahwa perlunya pengajaran terprogram secara bertahap. Artinya, stimulus yang diberikan terhadap pembelajaran jika syarat lain terpenuhi seperti terciptanya situasi kelas yang kondusif akan menghasilkan respon yang tertentu. Respon tertentu ini akan menjadi stimulus yang baru dan menghasilkan respon yang baru dalam stepnya. Ini yang dimaksud itu seperti ini. Jadi kalau kita melakukan suatu pembelajaran itu harus dilakukan secara terprogram dan bersyarat. Harus diprogram dulu kita mau belajar apa saja tahapannya, itu harus dilakukan secara bertahap. Tidak bisa kita mau ini harus mencapai ini kita langsung, tidak bisa sahabatku. Kita harus memprogramnya dulu, melakukannya secara bertahap agar kita bisa mencapai secara maksimal. Kayak naik tangga, kita tidak bisa dari tangga pertama langsung ke tangga 10, harus tangga 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke 10. Itulah yang dinamakan dengan bertahap. Sama belajar juga seperti itu. Itulah yang dimaksud oleh B.F. Skinner bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dan terprogram. Lalu para pakar psikologi belajar bahasa menganut paham behaviorisme berpendapat bahwa belajar bahasa itu berlangsung pada 5 tahapan. Jadi para pakar psikologi ini belajar itu dapat dilakukan atau dilakukan secara berlangsung dalam 5 tahapan. Yang pertama ada trial and error, 2 mengingat-ingat, 3 menirukan, 4 mengasosiasikan, dan yang kelima menganalogikan. Yang dimaksud di sini tuh apa tahapannya? Untuk yang pertama ya, trial and error. Jadi kalau kita mau belajar, proses yang pertama itu kita mencoba dulu. Setelah mencoba, pasti kita mengalami kegagalan. Tapi dari situ kita juga harus mencoba. Apa yang kita lakukan setelah kita mencoba dan mengalami kegagalan? Kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, mengingat-ingat. Diingat-ingat materi apa yang kita dapat sebelumnya, apa yang dapat disampaikan pada pemateri sebelumnya mengenai ini, pembelajaran ini. Setelah kita dapat mengingat, baru kita menirukan apa yang telah disampaikan, apa informasi yang kita dapat, apa pembelajaran yang kita pelajari dari sebelumnya. Setelah kita menirukan, kita mengasosiasikan. Maksudnya kita mempersatukan semua apa yang kita ingat, apa yang kita tirukan, apa yang telah kita pelajari dan gagal, itu kita satukan menjadi satu sehingga kita memperoleh sesuatu yang baru dan dianalogikan ini sehingga terciptalah pembelajaran yang kita inginkan. Jika semua tahapan ini dilakukan, maka akan tercipta pembelajaran atau belajar bahasa yang dengan baik dan benar, yang seperti yang disampaikan oleh para ahli psikologi tersebut. Lalu dari kelima langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh B.F. Skinner, oleh Ivan Pavlov, oleh para ahli pakar psikologi, bahwa belajar itu memang harus dilakukan secara bertahap dan membentuk suatu kebiasaan. Jika kita mengamati dari langkah-langkah eksperimen Pavlov maupun eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner, kita dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa. Dapat dikemukakan bahwa ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, pembelajaran bahasa dapat diamati berdasarkan tingkah laku bahasanya. Yang kedua, pembelajaran bahasa berdasarkan pada eksperimennya yang dilakukan secara ilmiah. Dan yang ketiga, pembelajaran bahasa dilakukan secara terprogram dan bertahap dan memberikan arti penting pada nosi penguatan, baik berupa ganjaran maupun hukuman. Jadi dari eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dan juga B.F. Skinner ini, kita dapat menyimpulkan 3 tadi, bahwa pembelajaran itu dilakukan sesuai tingkah laku bahasanya. Tentu jika kita sudah mencoba atau dapat apa yang kita sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Ivan Pavlov maupun B.F. Skinner,
Tapi tingkah laku bahasanya atau kita sendiri tidak mempunyai niatan, kita tidak bisa mencapai keberhasilan dalam memperoleh penguasaan bahasa yang baik. Dan yang kedua, langkah-langkah eksperimen itu harus dilakukan secara ilmiah yang terbukti kebenarannya. Maksudnya sudah banyak yang terbukti, tapi kembali lagi kepada kita sendiri bahwa kita mau dan berusaha untuk memperoleh penguasaan bahasa. Dan satu lagi, pembelajaran bahasa haruslah tetap dilakukan secara terprogram, bertahap, dan juga memberikan arti penting dan nosi penguatan yang berupa ganjaran ataupun hukuman. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitivisme. Menurut beberapa ahli Chomsky, manusia sejak lahir telah memiliki kemampuan bahasa yang bersifat bawaan. Untuk membuat agar anak mampu berbahasa, membuat hipotesis mengenai struktur bahasa. Nah, jadi yang dimaksud Chomsky itu seperti anak kecil yang belum bisa mengenal bahasa. Jadi bahasa pertama yang dia ketahui adalah bahasa ibu. Nah, contoh seperti mengenal bahasa bapak atau emak, gitu. Nah, yang kedua, menurut Jean Piaget, pada usia 0-2 tahun yang dikenal dengan masa gerakan panca indera, yaitu seperti anak kecil yang sedang dipelajari tentang benda makhluk hidup. Contohnya seperti alat gerak. Benda makhluk hidup itu bukan hewan ya, tapi seperti alat gerak. Contohnya seperti tangan. Tangan untuk apa? Tangan untuk makan. Kaki untuk apa? Kaki untuk berjalan. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan pada usia 2-7 tahun dikenal dengan masa prasosial, yang artinya masa pertumbuhan anak udah masuk kategori, udah memasuki emosionalnya anak itu akan bertambah mulai dewasa. Nah, yang pada usia 7-11 tahun disebut masa operasi konkret. Operasi konkret adalah penalaran menyelesaikan suatu masalah yang konkret. Nah, jadi suatu anak bisa mulai mengatasi masalah dengan sendirinya pada masa tersebut. Pada usia 11 ke atas pada usia 11 ke atas disebut masa operasi formal, yaitu sudah berumur lanjut dewasa seperti umur 20 ke atas. Seperti umur 20 ke atas sudah bisa memasuki kata pendewasaan. Di sini saya akan lanjutkan. Menurut dari para ahli pendekatan kognitivisme, yaitu Stefan Krasher, yaitu hipotesis pertama yaitu hipotesis pemerolehan dan pembelajaran bahasa, yang artinya proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Jadi itu seperti proses yang berlangsung dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya dari ibunya. Hipotesis kedua yaitu hipotesis monitoring, yaitu pembelajaran yang memusatkan perhatian pada bentuk ucapan secara tertata bahasanya. Yang ketiga, hipotesis urutan ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan terbukti bahwa ada urutan alamiah dan pemerolehan bahasa. Yang keempat, hipotesis input hypothesis menyatakan bahwa kemampuan bahasa seseorang tergantung inputnya, yaitu memperoleh bahasa dengan masukan yang sedikit lebih sukar atau minim dari tingkat kemampuan berbahasa yang kita
tidak memiliki perasaan ketegangan atau kekhawatiran, sehingga pembelajaran lebih terbuka pada masukan bahasa. Pendekatan humanisme adalah aliran humanisme memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau dominan yang ada. Jadi, pendekatan humanisme itu mencari potensi manusia yang bisa dan dapat diukur dari kemampuan manusianya. Jadi itu kita bisa mengukur kemampuan kita tuh sejauh mana kita bisa mengenal bahasa gitu. Nah, jadi seperti itu. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Apa itu pendekatan konstruktivisme? Pendekatan konstruktivisme yaitu dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari pandangan psikologi kognitif Piaget maupun Vygotsky. Namun, dalam perkembangannya, penafsiran konstruktivisme menjadi semakin meluas dan memberikan pengertian. Pendekatan ini memiliki landasan berpikir pada pendekatan kontekstual, yang mana dibangun sedikit demi sedikit oleh manusia dan kemudian hasilnya diperluas dalam konteks yang tak terbatas dan tidak tiba-tiba. Menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep ini dibina dalam struktur kognitif seseorang dan kemudian berkembang serta berubah jika seseorang tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang baru. Rumelhart dan Norman berpendapat jika seseorang dapat membina konsep yang ada di dalam struktur kognitifnya dengan cara menghubungkan ilmu pengetahuan yang baru dimilikinya dengan ilmu pengetahuan yang ada sebelumnya. Proses ini disebut sebagai accretion. Jika konsep-konsep yang ada dalam diri seseorang tersebut berubah sesuai dengan pengalaman baru yang didapatkannya, dan proses ini dikenal sebagai proses tuning. Seseorang juga dapat membina konsep-konsep tersebut di dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan pengetahuan yang apa adanya. Beberapa pandangan kaum pembelajaran yang terkonstruktivistis memiliki ciri sebagai berikut. 1. Selama belajar, pembelajar membangun sendiri pemahamannya mengenai suatu objek. 2. Selama belajar, pembelajar sangat bergantung kepada pemahaman mengenai suatu objek. 3. Proses belajar yang bermakna dipengaruhi oleh motivasi, konteks sosial, perbedaan setiap individu. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda dengan individu yang lain. 4. Belajar yang bermakna mudah terjadi melalui tugas-tugas belajar mandiri. 5. Pembelajaran yang berasal dari siswa lain, penjelasan oleh siswa sendiri, akan lebih mudah diserap daripada penjelasan yang disampaikan oleh guru. 6. Pembiaran belajar oleh siswa tidak cukup, tetapi harus tetap ada campur tangan dari guru untuk membantu mengkonstruk pengetahuan dengan mengarahkan dalam berinteraksi sosial. 7. Belajar secara konstruktivistis memberikan keleluasan belajar secara aktif agar dapat memecahkan masalah dengan pendampingan oleh guru. F. Implikasinya dalam pembelajaran BI, yaitu pendekatannya behaviorisme maupun pendekatan kognitivisme sampai sekarang masih sama-sama berkembang penerapannya dalam proses pembelajaran bahasa. Pendekatan behaviorisme yang diaplikasikan oleh kaum struktural dalam pembelajaran bahasa memberikan hasil cukup memuaskan apabila persyaratan yang ditentukan oleh pendekatan itu diikuti secara sempurna. Sebagai bukti keberhasilan penerapan pendekatan behaviorisme dalam pembelajaran bahasa tersebut, Bloomfield secara bangga memberikan contoh umum bahwa di Eropa pengajaran bahasa berhasil karena di sana ada kesesuaian antara metode mengajar dengan proses fundamental belajar bahasa. Pendekatan kognitif atau bisa disebut mentalis yang diaplikasikan oleh para pakar pengajaran bahasa
dengan berpegang pada linguistik generatif transformasi. Menurut pendapatan Strand maupun Blumenthal, tersebut menjadikan kedua pendekatan baik behaviorisme maupun kognitivisme menjadi aktual kembali untuk secara bersama-sama dipertimbangkan dalam teori pembelajaran bahasa. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa dipandang sebagai pendekatan mutakhir. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan sifat-sifat belajar anak. Kenapa bisa disebut paling sesuai dengan sifat-sifat belajar anak? Karena anak bisa memiliki kebebasan untuk mengkonstruk pengetahuan berdasarkan perkembangan pikirannya. Namun, kebebasan yang dimiliki anak tidak dibiarkan liar tanpa pendamping oleh guru. Kebebasan yang dimaksud dalam konstruktivisme tersebut adalah kebebasan yang teramati sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Anak merangkai pengetahuan atas dasar pengetahuan yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, peranan motivasi, konteks sosial, karakteristik individu sangat menentukan tingkat kepahamannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.